Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul muayyad. Fa huwa hamid wa mahmud wa ahmad wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raqi'a raqi'a wa sajada sajid amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma ja'al jam'ana fi majlisihi jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan mahzuma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Ikhwan, khusus ketua DKM-nya. Kita doakan mudah-mudahan semua pengurus masjid ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah kaum muslimin, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, mudah-mudahan malam hari ini segala langkah kita dihitung langkah pengukur dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada satu kaidah hadis, man taqala liyata'allama ilman yubirulahu qabla ayyahwa. Kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ataupun ke majelis ta'lim, maka akan diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semakin banyak ngaji, maka akan semakin banyak dosa yang berkuburan. Hadirin rahimakumullah, pada kajian malam hari ini saya akan mengutip satu ayat Al-Quran dalam surah Fatir ayat 26. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqahumullah yarjuna tijaratan lam tabur sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 3 perkara yang jika dilakukan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu, maka dia hidupnya akan selalu beruntung. Berarti tidak akan pernah rugi. Beruntung terus, tidak rugi Pak. Saya tanya bapak-bapak, hidup pengen untung pengen rugi? Untung. Kalau dagang saya pengen rugi, bayar positif Pak. Pengen untung semua. Nah, keuntungan yang Allah sampaikan dalam ayat ini, tijaratan lan tabur, bagaikan dia berdagang dan dagangannya tidak akan pernah rugi. Masya Allah, selalu beruntung. Apa itu? Nah, kita buka. Pertama, innal ladzina yasluna kitaballah. Pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, dia berharap bagaikan berdagang di depan Allah, lan tabur yang tidak akan pernah rugi. Masya Allah. Oh, berarti dari ayat ini Pak, kita jelas bahwa orang yang suka membaca ayat suci Al-Quran adalah orang yang tidak akan pernah rugi di mata Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Tinggal kita bertanya Pak, kita sehari berapa kali baca Quran? Jujur Pak. Pengen untung? Pengen jawab? Baca Al-Quran sapoe berapa kali baca Quran? Pak, jangan berapa juz Pak, itu Pak. Berat. Yang penting baca Quran, seayat, 2 ayat, 3 ayat. Nah ini baca Quran luar biasa. Kenapa? Al-Quran ini adalah kitab Allah, ayat suci Allah, ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Mau bagaimana kita bisa memahami hukum-hukum Allah jika Al-Qurannya saja tidak pernah dibaca? Ya Allah, ya Rabbi. Baca Pak Ustaz seminggu sekali Yasin. Lumayan. Ini mah malam Jumat kagak pernah ke masjid, di rumah sibuk kerja. Mau kapan baca Al-Quran? Mau kapan buka Quran Pak? Sibuk Pak? Sibuk kali ya? Sibuk, bener gak sibuk Pak? Sibuk. Oke, sibuk saja. Ya. Kalau tidak bisa pada maghrib atau pada isya, wah kerja situ. Gak bisa pada maghrib, nah pada subuh. Tiga tempat kerja. Pada subuh buka beres di masjid, buka di rumah, bes 5 ayat, 10 ayat. Tuh. 1 ayat boleh Ustaz? Boleh. Perhitungan amat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Dapat pahala nggak itu? Dapat, jangan salah. Tapi perhitungan amat. Pak, pada subuh, apalagi udah pensiun nih Pak. Mau apa lagi? Kalau kita udah pensiun, di sini ada nggak yang udah pensiun? Wah, coba. Pak, maaf tadi. Yang udah pensiun tinggal nunggu apa? Jujuran ini mah. Yang udah pensiun tinggal nunggu apa? Panggilan dari Allah. Istri udah jarang dipegang, ayo. Rumah udah jarang dilihat, boborok lah. Maksudnya, udah aja deh Pak, beres subuh, yo udah pensiun mah. Ngaji Al-Quran, tijaratan kan kabur. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berkah. Waduh, ya Allah, ya Allah. Atau jangan pensiun aja, yang bermanfaat untuk yang pensiun. Yang mudah-mudahan juga begini. Ada kemungkinan Pak. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datang, tepat waktunya, tidak bisa dikurang 1 jam atau ditambah 1 jam. Pokoknya ngaji Al-Qur'an. Siap? Alhamdulillah. Biar dapat ilmu malam ini praktek. Berat Ustaz, males. Memang kebaikan yang berbau agama males, jelas males karena surga. Kan kata Nabi dalam kitab ulama dijelaskan, al jannatu khuffat bil makarim wan naru khuffat bis syahwat. Neraka bisa didapatkan oleh sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, sedangkan surga didapatkan dengan sesuatu yang melawan hawa nafsu. Benar nggak Pak? Ngaji malas padahal sholat malas padahal sedekah malas padahal berjamaah malas padahal males surga mah. Dan
berangkat ke kolam mancing sehari 100.000, senang. Itu kira-kira judi apa bukan Pak? Kita mancing sehari 100.000 bayar, mau menang apa kagak bayar. Itu dosa nggak kira-kira? Mancing ikan nih, jas, kan senang tuh hawa nafsu terkurai. 100.000 bayar, mancing, ada yang mau menang, mau kagak ikannya, kagak menang segitu, itu kira-kira sah nggak dilakukan begitu? Tidak, itu judi. Oh senang, hawa nafsu tuh sah. Main kartu pakai duit cepet, senang nggak Pak? Senang. Hawa nafsu bukan? Neraka. Itu neraka. Sesuatu dengan hawa nafsu neraka. Bapak-bapak lagi ngaku di luar, ada janda lewat, seksi, dilihatin, tubuhnya, dilihat dosa siapa? Dilihat bagus. Lihatin, senang hawa nafsu, surga apa neraka coba? Neraka, dosa itu. Makanya sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu itu dosa, bisa berakibat kepada neraka. Sesuatu ibadah yang tidak berlawanan, yang berlawanan dengan hawa nafsu itu pahala surga. Nah, kembali Pak ke materi. Pertama ngaji Al-Qur'an. Belum bisa ngajinya, belajar. Kapan lagi? Pak ya, belajar baca Quran. Tahsin Quran, panggil Ustaz. Yuk minimal baca Al-Fatihah, ngerin. Lagi sholat baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah wajib. Bener gak? Iya. Kalau Al-Fatihahnya salah, sholatnya sah apa enggak Pak? Tidak sah. Oh itu mah hak patok, tidak bisa diganggu-gugat. Wajib bisa Al-Quran. Kalau tidak pernah belajar, dosa. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Apa ya? Terus kenapa harus baca Al-Quran? Kita nanti kelak di alam kubur, mati, dikuburin sama keluarga, pulang, 7 langkah yang mengantarkan jenazah pulang, datang, ditanya oleh siapa? Malaikat munkar dan bayangkan, malaikat munkar dan nakir. Untuk yang durhaka datangnya seram, untuk yang soleh datangnya manis dan tampan. Ditanya oleh malaikat, Marrobuka, siapa Tuhan? Wa manabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa Quranmu? Apakah akan bisa menjawab orang Al-Quran kitabi? Sementara di dunia tidak pernah membaca Al-Quran. Gimana kira-kira? Sedangkan kalau pertanyaan yang 5 itu saja tidak bisa terjawab oleh kita, maaf, seribu maaf, kedepannya akan terus susah pertanggungjawaban Allah di akhirat. Belum berbicara akhirat, belum. Baru berbicara apa? Alam kubur. Bahasa Arabnya alam barzah. Alam barzah pemisah antara dunia dan akhirat. Masuk alam barzah. Berapa lama dalam barzah? Ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Jika orangnya soleh, ahli ibadah, ahli berjamaah, ahli ngaji, ahli sodako, baik sama tetangga, akur sama dulur, insya Allah di dalam kubur sampai ribuan tahun ila yaumil kiamah terasa 1 hari 1 malam. Dalam kitab Tanbihul ini dijelaskan, semalaman bagaikan tidur orang pengantin. Orang baru pengantin malam pertama tidur sama istrinya sampai subuh. Kira-kira berasa cepat apa enggak Pak? Berasa cepat. Udah subuh lagi katanya Pak. Jadi subuh dulu ya karena mobil.
nyerelek waktunya kalau kita tidur dengan istri tercinta malam pertama di pengajian. Itulah orang soleh dalam kubur. Tapi kalau orangnya orang durhaka, pengajian malas datang berjamaah ogah-ogahan, padahal uangnya ada tapi malas bersedekah. Sama tetangga kagak akur, sama tetangga kagak akur, sama keluarga tidak akur. Hidupnya rusing, durhaka sama Allah, durhaka sama tetangga, durhaka sama keluarga, durhaka sama keluarga, sama orang tua. Di alam barzah itu ribuan tahun dia terasa. Sementara ketika orang yang durhaka di alam barzah, dalam kitab Tabil dijelaskan akan mendapat siksa Allah minimal himpitan kubur. Ya Allah, ya. Orang yang soleh di dalam kubur bagaikan kamar yang besar, alam kuburnya itu dihitung 70 hasta, 35 meter. Nah, kita nih. Jadi kuburannya itu jadi 35 meter. Kalau orang yang soleh, ahli ngaji, ahli jamaah seperti ini, amin. Kalau jarang jamaah, jarang ngaji, aku itu mah rusak. Badannya dihimpit pakai tanah, iga-iganya saling corok antara atas dan bawah. Na'udzubillahi. Ditanya oleh Allah, wama kita buka, apa kita buka? Yang ngomong itu bukan mulut. Apa yang ngomong kira-kira? Amal ibadah kita. Pengen ngomong Al-Quran itu nggak bisa Pak kalau amalnya buruk. Tetapi kalau di rumahnya hidupnya sering baca Quran, akan mudah diucapkan Al-Quran kitab saya. Wahai kira-kira selamat nggak kalau saya jawab Pak? Selamat. Mau baca Al-Quran Pak? Insya Allah. Waktunya ulang sembuh Kak. Biasanya kalau ngaji kata istrinya, ayah kok ngaji dari Quran dapat hidayah ya. Alhamdulillah. Coba kalau kagak ngaji pakai jujur-jujuran. Kalau beres dari berjamaah pulang ke rumah, kalau kagak ngaji apa yang dibuka pertama? HP. Ya Allah ya Rabbi. Itu membaca Al-Quran. Satu lagi hadis sebagai penguat, annal Qur'ana yati syafi'an li ashabi. Annal Qur'ana yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, sesungguhnya Quran akan datang di hari kiamat sebagai penyelamat Pak bagi orang-orang yang suka membacanya. Alhamdulillah. Nawiru qulubakum, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Kata Nabi, terangi rumahmu dengan membaca ayat suci Al-Quran. Jangan dijadikan seperti kuburan. Jangan sepi rumah Anda, walaupun mewah rumahnya, terang dengan lampu mahal, isinya lengkap luar biasa. Kalau kata ngaji Quran di rumah, kuburan. Kata Allah, kuburan itu sepi. Ya Allah. Mudah-mudahan ya, kita semangat lagi untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Nah itulah biar junah tijaratan lan tabur. Kata Allah, orang yang sering baca Al-Quran tidak akan pernah rugi, bagaikan berdagang yang tidak akan pernah bangkrut di mata Allah. Alhamdulillah. Wah, apalagi amal yang tidak akan bangkrut jika kita dilaksanakan, hidup kita akan selalu beruntung. Oh, kata Allah, wa aqamus shalah, melaksanakan sholat. Ya Allah, ya Allah.
Kata Nabi, awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di akhirat adalah sholat. Nah, hati-hati. Sholat itu nomor 1 karena menjadi rukun Islam. Gagal orang Islamnya kalau tidak melaksanakan sholat. As-sholatu imaduddin, paman akomaha pakon akomadin, waman tarokaha pakon hadamadin. Kata Nabi, sholat itu tiang agama. Orang melaksanakan sholat memperkuat agamanya, orang meninggalkan sholat menghancurkan agamanya. Kalau kita masuk sholat, alhamdulillah teman ketinggalan Pak ya. Alhamdulillah. Malu atuh Pak, rambut udah wisan begini mah masih ketinggalan sholat. Jangan berbicara tentang sholat waktu begini mah udah jelas sholat nggak usah dibahas lagi, nggak usah disuruh lagi, pasti udah pada lagi. Kenapa? Ini sholat itu tiangnya agama, dia akan kuat hati dan jiwa keislamannya kalau dia melaksanakan sholat, akan hancur hati dan jiwanya kalau dia meninggalkan sholat. Pertama kali yang dihisab di akhirat adalah masalah sholat. Kalau sholatnya baik, bagus, tidak pernah ketinggalan, maka baik pula amalan-amalan yang lainnya. Alhamdulillah. Orang kadang salah, Pak. Maaf katanya, biasanya orang kaya sedekah rajin, bangun masjid semangat, bangun majelis taklim oke, sholatnya jarang. Ya alhamdulillah, itu juga mesti dapat gue yang bangun. Saya nggak tahu usaha sholat udah pahalanya ngalir ke Pak Ustaz. Iya begitu kira-kira Pak ya. Kan begitu. Orang yang bangun masjid, setiap orang yang sholat di situ akan mengalir pahalanya. Bener apa enggak? Bener. Sedekah jariah deh. Sekarang gini, dia sholat tidak pernah, tetapi nyumbang masjid 100% masjid dia bangun. Banyak orang nyumbang diterima, tetapi dia paling utama. Orang jamaah, orang tahajud, orang ngaji, pahala doang tuh. Yang nyumbang masjid, tapi dia tidak sholat, dapat pahalanya nggak Pak? Dapat. Oke dapat, benar. Tetapi kan tadi ada hadis. Kalau dia ninggalin sholat, sholatnya selesai, maka amalannya juga selesai. Jika dia ninggalin sholat, sholatnya kagak bener, amalannya tidak akan pernah dulu dihitung. Oh berarti kesimpulannya gini, orang yang sedekahnya rajin, tapi dia tidak sholat, maka menikmati pahala di akhiratnya. Nanti setelah dia disiksa di alam kubur, disiksa karena meninggalkan sholat. Itu maksudnya Pak. Allah Maha Adil. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan Allah balas. Tapi kan Allah juga janji, "Pamay yakmal miskola darotin khairoy, wa may yakmal miskola darotin syaroy." Dia nyumbang masjid dapat pahala, dia ninggalin sholat dapat dosa. Terbalas nggak dosa meninggalkan sholat sama sedekah yang banyak begitu? Tidak. Harta dunia dan isi-isinya ditukarkan dengan, karena dia meninggalkan 2 rakaat sholat, tidak akan pernah tertukar. Masya Allah, berat masalah sholatnya. Dia punya harta 1 dunia ditukarkan, diganti. Karena dia meninggalkan sholat 2 rakaat, ditukar pahalanya. Maaf semua, tidak akan pernah tergantikan. Oh berarti saya nyumbang ke masjid tidak ada gunanya dong. Kalau saya meninggalkan sholat tidak akan dapat pahala. Maaf, pahalanya dapat, tetapi setelah Anda disiksa di akhirat karena meninggalkan sholat. Adil gak Allah? Adil. Itu maksudnya. Jadi benar-benar hadis Nabi ini harus kita kaji. Pertama yang dihisab adalah masalah sholat. Ya Allah, ya Allah, berat masalah sholat. Ya Allah, mudah-mudahan kita istiqomahkan Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Kunci sholat melaksanakan suka
Apa yang disebut dengan ibadah? Oh, al-ibadatu fa'lul mukallafin. Fa'lul mukallafin, pekerjaan orang-orang yang mukallaf, yang menyalahi hawa nafsunya. Itu ibadah. Ibadah itu pekerjaan orang yang mukallaf. Mukallaf itu balik berakal. Kita nih udah balik, udah berakal. Berarti yang sakit, yang gila nggak masuk. Itu ibadah. Orang gila sholat dapat pahala. Anak kecil sholat dapat pahala nggak? Ada yang dapat, ada yang enggak. Kata ulama, sekali pendapat bukan buat dia, buat siapa? Orang tua. Karena dia nggak mukallaf. Orang kecil maaf kata, nyuri dosa apa enggak? Nah, karena dia nggak mukallaf. Anak kecil belum balik, pegang Quran, kagak wudu, kita omelin sampai nangis. Dosa nggak dia pegang Quran kagak wudu? Kagak, belum mukallaf dia. Makanya biarin anak kita ke masjid, bawa Quran nggak wudu, biarin aja. Biarin. Kalau mau disuruh wudu, boleh. Itu belajar. Nah, kembali ke masalah sholat Bapak, maka saking wajib-wajibnya sholat, kata Nabi, Anda harus sholat mampu berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tiduran. Tidak mampu tiduran, disolatin. Innalillahi Pak. Ya Allah, ya ini kewajiban orang Islam itu adalah masalah sholat. Dia sholat buatkan agamanya, dia tidak sholat lemahkan agamanya. Nah, maka harus benar-benar kita perhatikan masalah sholat, segi ilmunya, berbagai macam caranya. Contoh, maaf kata, ini bukan maksud apa-apa. Masih sering, bukan hanya di sini. Saya ngomongin di masjid saya, di kelas bapak-bapak sholat masih kayak begini. Kira-kira ini sama nggak? Tidak sama, benar nggak? Karena sujudnya nggak kena ini. Kita sholat ada sujud rukun, wajib rukun sujud ada berapa? 7. 1 jidat, 2 telapak kanan kiri, 3 telapak kanan kanan, 4 dengkul kanan, 5 dengkul kiri, 6 jari kaki kanan, 7 jari kaki kanan. Yang 6 jari kaki tangan, dan tangan serta dengkul boleh tertutup, bahkan wajib tertutup. Kalau dengkul tertutup oleh sarung. Yang gak boleh tertutup hanya kening. Kening kalau tertutup sujudnya tidak sah. Nah, ini sedikit juga di ilmu dipayah. Sudah saya gak usah pakai peci, ribet takut lupa. Salah, itu bukan solusi. Bukan solusi itu, bahkan tetap harus pakai peci. Kenapa? Atau sunnah. Dari mana asal sunnah? Nabi kalau sholat tidak pernah tidak pakai peci. Selalu pakai peci. Walaupun pecinya beda, Nabi mah itu nggak jadi urusan. Peci hitam, peci putih tidak jadi urusan. Yang penting pakai peci Nabi. Pecinya beda, bahkan lebih maksimal, di udeng pakai imamah, gitu kan? Yang penting kepalanya tertutup. Pakai topi boleh, cuman balikin topinya, jangan ini yang ke depan. Apa saya sujudnya nggak beledang. Apa nih yang udah istiqomah, Pak nih ya, yang udah istiqomah, apalagi udah pensiun, siapin sarung, koko, peci, tasbih, satu tempat nih di kamar. Habis sholat simpan di situ, mau sholat ke situ lagi. Sayang, kita mah udah nggak ada lagi alasan untuk malas-malasan ibadah, Pak. Rapihkan pakaian kita. Ada pakaian panjang, pakai pakaian panjang, sunnah. Pakaian pendek tidak sah, Ustaz, sah, tapi pahalanya tidak maksimal karena Nabi tidak pernah pakai baju pendek kecuali darurat. Boleh darurat, di rumah ada tangan panjang, pakai Pak biar maksimal. Nah itu
peci pakai. Celana apa sarung? Nah, celana apa sarung? Kalau pakai sarung, Nabi pernah memerintahkan. Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat, karena waktu itu riwayatnya begini, ya Rasulullah, itu orang Yahudi pakai celana, sedangkan sahabat juga banyaknya pakai celana. Bagaimana ya Rasulullah, kata Nabi, kalian pakai sarung saja biar berbeda dengan Yahudi. Maka kalau tidak darurat ada sarung, tidak menjelaskan pakai celana ya, pakai celana sah apa enggak? Sah. Sah. Makanya ulama-ulama kita di Indonesia bukan tidak punya celana, rata-rata selalu mengambil abdol pakai sarung, apalagi gamis, itu mah bagus. Ada pakaian Nabi pakai gamis. Orang bilang, maaf nih, celana sunnah, bukan celana sunnah, ada celana sunnah. Ada dua-duanya ada hadis. Sedikit lagi hadirin. 3. Nah, yang kedua, sholat jangan pernah ditinggalkan kalau kita ingin selamat dunia beruntung. 3 apa lagi? Wa anfaqu mimma razaqahumullah sirran wa alaniyah. Orang yang enggak pernah rugi tidak akan pernah bangkrut, kata Allah, yang menginfakkan hartanya sirron, secara rahasia atau terang-terangan. Sedekah jariah, sedekah terus. Berapa yang harus kita sedekahkan? Terserah. Yang penting tidak mengganggu kewajiban. Contoh, bapak punya gaji 100.000, kebutuhan di rumah 100.000, sedekah jangan? Jangan sampai kita sedekah 50.000. Beras bulan kagak ada lauknya, istri ngomel. Utang kan? Jangan. Gara-gara sedekah sambil ngehut. Jangan. Lebih hartanya keluarkan, kagak lebih. Jangan sok-sokan. Yang kelihatan orang sudah ber. Ternyata dia sendiri makan aja minjem. Salah. Sedekah itu dari harta kelebihan kita. Udah itu aja. Sedekah sunnahnya berapa? Minimal sunnah, bukan wajib Pak. Sunnah. Berapa? 2,5% dari gaji kita. Kalau gajinya 4 juta, berapa 2,5% dari 4 juta? Mungkin sekitar 200 ribuan tuh minimal tuh. 2,5 kalau ngikutin sunnah 2,5%. Nah, itu jangan profesi, wajib jangan profesi. Kalau saya ambil pendapat enggak sunnah, karena zaman Nabi tidak ada jalan profesi. Kalau mau ya boleh, bagus jalan profesi. Yang wajib zakat mah siapa? Yang dagang lebih dari 80% modalnya, 80 gram modalnya, 80 kali 1 juta, 80 gram, 80 juta. Dia dagang 80 juta, wajib dia mengeluarkan zakat dan zakat dagangnya. Nah, orang yang bersedekah di jalan Allah, menyisihkan hartanya, akan beruntung dan berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang wajib kita sedekahi pertama? Yang membutuhkan. Kalau kontradiktif, ada anak yatim butuh, ada orang tua butuh. Yang mana dulu? Orang tua. Lebih utama sedekah kepada orang tua. Berkah orang tua. Ustaz, orang tua saya udah kaya, ngapain saya kasih ke orang tua? Orang tua kita mau kaya ataupun tidak itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita kasih 100.000, orang tua kita punya uang 100 juta, seneng nggak kira-kira? Senang. Itu yang bikin berkah buat kita. Toh kita pulang dengan anak kita dikasih lagi, kok anak kita dibantunya betul katanya. Perhatiannya tuh orang tua.
Orang tua kita punya uang 100 juta, dikasih bakso 1 mangkok, senang. Jangan lihat orang tua kayanya. Kalau pengen berkah, yuk lihat hati orang tua supaya berkah mendoakan kepada kita semua. Orang tua kurangnya udah kayak ini, apa ini kasih ke Anda tidak akan berkah, itu salah. Hati-hati. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya betah ini berbicara di sini masih banyak tentang sholat juga yang dikaji, tetapi waktunya karena mungkin 10 menit hari Isya. Terima kasih. Kalau ada tanya jawab maka dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu berjemaah sekalian, itu dari materi yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu tiga poin ya yang membuat hidup senantiasa beruntung terus. Yang pertama, yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, yang tidak pernah meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, yang senantiasa bersedekah. Itu mungkin ada dari Bapak yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, Pak Pramono sekarang. Kan di Al-Quran jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi sepi ya, nggak ada Quran. Tapi kalau baca Quran di kuburan gimana Ustaz? Boleh nggak kira-kira? Iya, baca Quran di kuburan. Boleh, saya Bagus. Ya, ini pertanyaannya bagus. Dibalik. Bagus dibalik. Di rumah baca Quran karena kalau nggak satu Quran. Bagaimana kalau baca Quran di kuburan? Nah, baca Quran di masjid, di kuburan. Kayak orang yang meninggal. Ya kalau di boleh apa enggak gitu Pak ya? Oh ya. Kan nggak boleh jadikan kuburan rumahmu seperti kuburan, rumah sepi nggak bisa berkuburan. Nah, boleh nggak kira-kira? Menurut Imam Syafi'i, dan ini juga dilaksanakan di kampung kita Pak, bagus dan boleh membaca Quran di kuburan dengan niat pahalanya diberikan kepada ahli kubur. Kalau kita ada dulu di kampung Pak ya, maaf, meninggal itu kita ajukan di kuburan 7 hari 7 malam Pak ya. Pernah dengar begitu nggak? Iya. Iya. Iya, di kuburan atau di rumah. Ada juga kalau kuburannya dekat Pak, saya mah di atas kuburan Pakai tenda. Iya, pakai tenda. Itu boleh mengirimkan pahala kepada kuburan dengan di atas kuburan. Boleh baca kuburan itu. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu gimana Ustaz? Kenapa? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sepi. Untuk ngaji di kuburan ini mah momen-momen tertentu Pak. Iya. Kalau ada yang meninggal, minta tolong ke ustaz dan santri tolong ngajikan di rumah di atas kuburannya ya biar berkah, maksudnya biar terang kuburannya. Nah, kalau di rumah itu eksis kita setiap hari. Kita jangan ngaji di atas kuburan kalau tidak momen-momen tertentu ya. Jangan di rumah, berikan pahalanya gitu Pak. Maksudnya. Tapi saya pernah baca hadis jangan duduk-duduk di atas kuburan. Betul. Bagus tuh hadisnya sore itu Pak. Duduk-duduk Benar. ya. Hadisnya itu sahih benar. Ya. Saya dulu baca hadisnya kitabnya ada saya Muslim itu duduk di atas kuburan, sholat di atas kuburan, berdiri di atas kuburan, melangkahi kuburan, bukan duduk di pinggir kuburan, bukan sholat di pinggir kuburan. Kalau kita ngaji di kampung di atas kuburan atau di pinggir kuburan Pak? Di pinggir. Ini makam nih, jas. Kan di sisi pinggirnya. Duduk di sini haram. Itu haram di sini. Hadisnya ada dan Imam Syafi'i pun mengatakan begitu. Nah, terkait baca di kuburan tadi itu mah istilah menurut Imam Syafi'i boleh, menurut imam yang lain tidak. Ini berbeda pendapat. Monggo mau ngambil pendapat yang mana silahkan. Yang penting persatuan selalu diutamakan. Ya, Pak Pram, cukup. Ada yang lain? Barangkali tidak ada. Ya, Pak Yato, silakan. Waalaikumsalam.
Tapi kita mungkin bacanya yang tidak memungkinkan untuk sujud misalnya di kantor atau di kendaraan. Gimana untuk sajadahnya kalau tidak melakukan sujud? Setiap ayat sajdah sunnah, hanya sunnah. Kita bersujud kalau dengar baca surat sajdah. Contoh surat Iqra. Wasjud waqtarib. Itu ayat sajdah tuh. Dan Al-Quran jumlahnya 15 ayat. Sunnah sujud cuma sunnah. Berarti tidak wajib. Mau di kendaraan, mau di rumah atau di masjid sekalipun, kalau kita nggak berkenan untuk kita sujud ya jangan sujud gitu. Maka kalau pengen sujud ya sujud, hukumnya sunnah itu kira-kira. Jadi tidak apa-apa baca kendaraan ayat surat sajdah, tidak masalah karena yang sujud itu hukumnya sunnah. Itu kira-kira. Itu Pak. Ya, cukup Pak Eko. Ada yang lain? Oh, lain? Gak ada. Oh, ya. Kalau nggak ada, ya mungkin waktu ada 3 menit lagi ya. Mungkin ya itu loh ya. Tes. Ya tadi terakhir sholat. Saya tadi baca surat Al-Kahfi lupa. Nah, bahas tadi. Saya udah bahagia kalau ada makmum masih tahu di belakang, tapi kagak jelas. Ya tadi ada tuh. Alhamdulillah tuh ada. Saya nungguin lah ya. Padahal kalau udah saya udah ingat lagi udah lewat. Aduh, nggak ada yang ngomong lagi 1 kali doang itu. Nah Pak, kalau kejadian seperti itu 1 kali ingatin imam diam aja, Bapak ngomong lagi. Ya itu tuh prakteknya tuh. Lupa nih tadi kan wasaribil lam yu'minu bihadzal hadis ya safa gitu ya. Wa inna raja'un nama Ustaz bisa dibaca. Wa inna raja'un nama imam dibaca. Sekali lagi. Wa inna raja'un nama sampai 3 kali Pak. Wa inna raja'un nama. Kalau sudah maka biarkan saja imam juga pasti seperti saya tadi. Nah jadi kalau kejadian tadi namanya juga manusia, lupa itu biasa, mohon maaf. Jadi prakteknya sampai 3 kali diingetin Pak, gitu kira-kira. Biasanya diam aja, oh enggak ada lagi. Mungkin bapaknya ragu-ragu kali. Ngetes. Udah seneng gitu ya kasih tahu, alhamdulillah ya apa juga. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bukan ilmunya cukup di sini, tapi masuk ke dalam hati kita biar bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una